kita bisa lihat kolesterolnya jebol. Terus kebutuhan lu sudah berlebihan. Gitu. Oh jadi telur, lu masih bingung boleh makan berapa, putihnya atau kuningnya karena takut kolesterol atau enggak, atau bulking boleh atau enggak, kalorinya gede. Langsung tonton video ini sampai habis, kita bedah sampai habis. Oke, langsung. Oke, halo WhatsApp guys, selamat siang. Nama gue balik lagi di channel Bodybuilder. Di kesempatan yang kali ini gue mau bahas soal telur. Jadi termasuk salah satu yang favorit banget ya di Indonesia. Bukan di Indonesia doang, tapi di luar negeri juga. Tapi sekarang orang-orang masih pada bingung dengan kolesterol yang ada di dalam telur, kuning telur. Jadi itu sebenarnya boleh makan berapa nih kuning telurnya? Orang-orang pada bingung seperti itu. Oke, jadi nggak apa-apa, kita akan perjelas di video yang kali ini untuk teman-teman. Kita akan bahas berdasar data, gue akan bahas langsung nutrisinya. Jadi teman-teman nggak usah takut lagi, kita akan mulai dari langsung video yang kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa izinkan gue perkenalkan diri, nama gue adalah Steven Budiono. Gua channel Bodybuilder adalah coach di spesifik Indonesia. Jadi untuk kalian yang mau daftar online coaching bisa langsung klik link di bawah. Yang pasti kita akan tuntun kalian dari latihan nutrisi dari awal sampai akhir, mulai dari pemula latihan apapun, ada gym ataupun nggak ada gym, makan cuma ada makanan emak, kita pandu semuanya sampai awal. Oke? Jadi gua di sini juga pekerjaan gua adalah seorang profesional, tapi gua di sini juga merupakan sebuah praktisi di bidang kesehatan, di bidang fitness, terutamanya powerlifting dan bodybuilding. Jadi gue power builder ya, kerjanya angkat berat tapi juga bawa otot. Karena kalau lu nggak ada ototnya, lu nggak bisa angkat bebannya. Dan untuk menumbuhkan otot pastinya kita punya sistem nutrisi yang sama, nggak ada bedanya. Suplementasi juga. Jadi untuk teman-teman jangan lupa diklik subscribe, di like dan juga di komen karena lu akan belajar banyak di channel gue soal fitness pasti. Oke, jadi kita langsung mulai aja. Oke, jadi di sini gua menampilkan layar gua. Jadi di sini kita akan tes nutrisinya menggunakan aplikasi Cronometer ya. Jadi aplikasi Cronometer ini kalian bisa gunakan di handphone, tapi di handphone punya aplikasinya berbayar. Jadi biasanya kita kalau gua pakai Cronometer ini di komputer. Tapi gua pakai ini hanya di saat gua pengen tahu kira-kira makanan gua keseharian tuh sudah mencukupi makronutrisi sama mikronutrisi gua dulu atau belum. Utamanya mikronutrisi. Karena gua kasih lihat ya. Ya. Jadi tampilannya Cronometer tuh kayak gini. Paling ribet dari semuanya ya. Dari Fat Secret sama dari MyFitnessPal. Kita bisa lihat tuh. Dia detail banget tuh. Kita bisa lihat vitamin dijabarin nih, vitamin-vitamin yang penting-penting yang kita butuhin ya. Jadi ada vitamin beberapa yang nggak seberapa ada targetnya untuk sehari tuh. Dia di sini akan tulis no target tuh. Ya, dia jelasin benar-benar detail banget. Jadi ini benar-benar aplikasi untuk orang advance ya. Untuk orang-orang yang lebih senior. Kalau untuk pemula nggak bisa, oke? Sambil minum kopi. Jangan lupa kalau mau traktir kopi bisa di bawah. Kalau ada yang mau kan aus. Jadi dari kemarin gue udah ada yang support, itu nanti uangnya bukan buat gue jajan tapi buat kita beli props, buat bikin ntar settingan kalau gue bikin video lebih enak dilihat gitu lah. Oke, kita lanjut. Jadi di sini tuh lengkap banget. Jadi kayak dia kalau kasih tau fat nih, dia kasih tahu sampai detail-detailnya, monounsaturated, polyunsaturated. Maksudnya ini lemak tak jenuh ganda, lemak jenuh ganda gitu-gitu. Lemak jenuh ganda, lemak jenuh gitu-gitu. Dia lengkap banget sampai ada tulisan kolesterolnya juga dia akan kasih tahu. Protein juga nih. Jadi di sini ntar kalian bisa lihat sendiri. Yang pasti video ini detailnya soalnya bukan buat memperkenalkan Cronometer, bukan soalnya buat telur. Untuk kalian pemula jangan lupa dicatatnya di Fat Secret atau MyFitnessPal dulu karena lebih gampang. Cronometer benar-benar buat advance, jadi jangan sembarang dipakai ya. Oke. Jadi di sini gua akan masukin data yang tadi kita mau cek itu telur. Nah, ini ya 1 X yang raw aja biar kita bisa lihat detailnya. Lebih alami yang belum ditambahin minyak dan lain-lain. Ya. Oke, di sini kita bisa lihat energi dari telur itu 77,5 kalori.
Jadi bisa terbilang ini untuk satu biji telur, ini kalorinya cukup gede ya, 77. Gedenya seperti apa? Jadi kalau misalnya lu makan protein, satu telur ini kan isinya lu dapat 6 protein. Untuk mendapatkan 6 protein dari telur, lu akan mengkonsumsi 77 kalori. Sekarang gua kasih contoh, kalau misalnya kita pakai chicken breast, kita pakai dada ayam. Jadi kita pakai dada ayam dengan jumlah sama-sama 6 gram ya. 6 gram protein kita sesuaiin. Kira-kira tuh 20 gram doang. 20 gram dada ayam. Kita lihat dulu. Ya. Ya betul. Jadi kita bisa lihat ya. 20 gram dada ayam itu tuh cuma 34 kalori, tapi proteinnya sama dengan putih telur. Sama dengan satu biji telur begini. Tapi cuma 34 kalorinya. Jadi di sini kalian bisa lihat jumlahnya ya, bedanya itu 77 dan 34,6. Jadi bisa dibilang telur kalau lu makan sama kuningnya, lu akan jebol kalorinya, lu akan gampang jebol. Tapi boleh sih boleh, tapi lu tetap harus perhatiin. Nah, sekarang kita kalau bandingin sama putih telur doang. Ya, putih telur. Ya, ini udah gue masukin ya, putih telur. Sini gue input di 30 gram kalau nggak salah. Oke, ini kurang 60. Ya. Nah, ini kita bisa lihat kalau kita pakai putih telur doang 60 gram putih telur doang nih, putih telur itu cuma 31 kalori. Dia 6,5 gram juga proteinnya. Nah, kita bisa lihat ya, makanya perbandingannya kenapa telur termasuk salah satu makanan yang sangat bagus untuk protein. Karena putih telur ya maksud gua. Karena putih telur itu kita bisa lihat di sini. Lemaknya 0,1, karbonya juga minim banget, tapi dia mayoritasnya protein. Tinggi sekali proteinnya. Yang lainnya enggak. Nah, kita banding dengan dada ayam. Dada ayam tuh 6,2 gram protein, lu ada dapat 1 gram lemak. Ya, tetap bagus. Makanya dada ayam termasuk yang bagus juga kan. Nah, tapi sekarang kita kalau lihat di telur satu utuh. Tuh. Lu akan mendapatkan 6,3 gram protein. Tapi dengan konsekuensi 5,3 lemak. 5,3 lemak itu gede loh. Dikali 9 itu sekitar berapa? 45-an ya? 45 hampir 50 gitu. Jadi makanya ini bisa dibilang tuh termasuk lu kalau mau cukupin protein, jangan dari kuningnya doang. Nih, sekarang kita masukin kalau kuningnya doang. Egg yolk. Nah, ini jangan per 100, per 1 biji bisa nggak ya? Sorry ya, sebentar ya. Oke, maaf internetnya ada sedikit ini. Wah, parah internetnya dah. Kacau. Oke, ini udah bisa. Oke, ini egg yolk raw egg large 1, oke. Oke. Ini kita hapus. Tuh guys, kalian bisa lihat nih pakai ini termasuk yang ribet ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat protein dari satu telur doang ya. Itu 2,7. Kuningnya doang nih. 2,7, tapi kalian bisa lihat lemaknya berbandingnya jauh, 4,5 gram lemak. Ya, sekarang kalau kita misalnya lihat egg white, tapi di dalam satu biji doang. Egg white raw. Sini. Oke, jadi sih kita bisa lihat sama-sama satu large, sama-sama satu telur yang maksudnya ini ukurannya sama ya. Ini bukan large, maksud gue contoh.
Ini ambilnya tuh dari angka satu telur, kita bisa lihat perbandingannya. Putih telur itu proteinnya 3,6. Ya, di sini udah jelas banget nih 3,6. Dan kalau kuningnya kita bisa lihat 4,5 lemaknya. Proteinnya cuma 2,7. Jadi kemarin gue udah ketemu orang yang bilang, oh ini ada dokter yang bilang gedean protein dari kuningnya. Makanya ini yang gue bilang guys, lu gak bisa cuma dengar dari kata orang doang. Ingat dokter itu ada ribuan, puluhan ribu bahkan. Lu gak bisa, dokter aja nih banyak yang debat. Dan dokter ada yang nilainya jelek, dia lulusan jelek pun nilainya pas-pasan, dia akan tetap jadi dokter. Gitu loh. Tapi bukan berarti lu punya mindset yang kalah dari dokter, bukan begitu ya. Jadi kita tetap, walaupun kita mungkin bukan di bidangnya, tapi kita bukan orang yang gak terpelajar. Kita juga mau cek sendiri datanya biar kita juga nggak gampang dibodoh-bodohin. Gue bukan bilang dokter nggak bodoh-bodohin, bukan. Tapi gue bilang dokter bisa jadi salah. Tuh. Jadi di sini kita juga bisa lihat datanya. Ya, makanya itu kuningnya bukan termasuk sumber protein yang cukup oke, bukan. Ya. Nah, tapi sumber dari kuning telur itu suka didewa-dewakan karena katanya itu vitamin mineral sangat tinggi. Tapi sekarang kita lihat dulu. Jadi sekarang kalau dari telur utuh large ya, lihat, lu akan mendapatkan vitamin mineral segini doang. Gila. Kalsium 3%, iodin 16%, selenium 28%. Dan pokoknya lu bisa lihat jumlahnya. Jadi kalau untuk mereka yang bilang vitamin mineral bagus, lo bisa lihat datanya sendiri ya. Gue nggak pakai mengada-ngada, gue nggak bilang, gue udah ngomong berdasar data, gue udah kasih tunjuk ke lo orang. Ini yang lo bilang banyak kah? Gitu loh. Bentar kita akan bandingin dengan sayur-sayuran. Oke, tapi bentar dulu. Yang paling penting ini adalah di dalam telur kita ada ininya nih, lipids. Jadi maksudnya lipids itu lemak ya. Lemak ya yang kayak tadi gue udah jelasin, 5,3 gram lemak. Kita bisa lihat di sini saturated fat itu lemak jenuhnya 1,6. Dia memang ada lemak tidak jenuh ganda, lemak tidak jenuh yang single ya. Single itu monounsaturated, itu dia 2 gram. Memang lebih tinggi daripada saturated. Memang, tapi lebih tinggi berapa? 0,4. Jelas ngomong berdasar data ya gue ya. 0,4 bedanya. Dan ya seperti yang kita tahu lemak jenuh untuk kesehatan kalau bisa lu jangan banyak-banyak. Ada yang bilang juga ya nggak apa-apa dimakan, nggak berpengaruh asal lu nggak makan pakai gula. Sebenarnya ya kalau misalnya lu lihat orang yang udah kurus, udah maksudnya kayak gua gini olahraga, itu pasti mayoritas makannya itu nggak banyak yang beginian bro, pasti. Tapi kalau misalnya lu ngelihat orang yang obesitas gitu, terus lu jejelin, nggak apa-apa makan yang begitu-begitu, makan yang begitu-begitu asal lo bisa turun berat badan dulu. Yes, that's it the answer. Maksudnya tuh lo, makanya dikasih tau orang gendut justru lo jangan terlalu susah dietnya, karena kalau lo susah lo malah stres, terus lo malah balik lagi ke atas selalu diet gitu loh. Malah lo kadang malas lanjutin ini jadi lo gak turun-turun. Makanya orang ada yang ngomong begitu, karena inget lo turun dari posisi obesitas ke posisi orang standar nih yang skinny fat biasa, itu pasti benefit yang dia dapetin lebih banyak. Karena ya orang obesitas tuh benar-benar memang gak sehat karena penumpukan lemaknya tuh ada di mana-mana sampai ke dalam organnya tuh tebal. Makanya itu bisa promote kesehatan tuh karena itu juga, karena lo berhasil diet walaupun lo masih makan beginian. Tapi kalau misalnya lo udah di posisi skinny fat, dari posisi orang normal yang biasa, lo mau jadi lebih sehat, mungkin lo mau batasin konsumsi saturated fat lo. Ya. Tetap boleh dimakan mah boleh, bukannya gue juga nggak pernah bilang ya nggak boleh dimakan, nggak. Tapi gue bilang kita harus punya kemauan atau punya cara pikir yang lebih baik untuk kita mengkonsumsi makanan yang lebih sehat. Itu untuk kebaikan kita sendiri juga. Karena saturated fat juga penting buat hormon, tapi bukan berarti penting artinya lo boleh makan sembarangan, begitu maksud gue. Bukannya nggak penting gitu. Oke, dan di sini kita bisa lihat kolesterolnya paling penting nih. Yang gue sering bilang kenapa jangan makan baik kuning telur ya, kolesterolnya 186,5 mg. Gede banget ya sih, gila. Jadi ini udah 62% kebutuhan badan lu ya, udah 62%.
Jadi makanya gue bilang kalau lu udah makan 2 telur itu sudah maksimal 2. Iya, kita bisa lihat kolesterolnya jebol. Dan kebutuhan lu sudah berlebihan gitu. Udah 191% dari kebutuhan lu ya. Jadi di sini maksud gue kenapa gede? Karena inget nih, lu lu akan menghabiskan 155 kalori ya. Tapi kolesterol lu sudah jebol. Padahal lu baru makan 155 kalori, cuma makan 12 gram protein, lu udah jebol. Ayo. Ngerti maksud gua gak sih? Kayak kita bandingin sama dada ayam ya. Dada ayam nih kayak biasa gua makan sehari 400 gram. Ingat loh, lu makan 2 biji telur, ini lu cuma dapat 12 gram protein. Itu lu masih kurang dari target. Kalau kayak misalnya berat badan lu 60 gram nih, lu butuh 120, tapi lu baru makan 12 dan kolesterol lu sudah jebol gitu. Lengkap ya maksud gue. Sekarang kita bandingin sama dada ayam. Dada ayam lu dapat 123 gram protein, tapi kolesterolnya baru 100%. Inilah yang kenapa gue bilang maksudnya lu makan telur tuh 2 aja itu udah cukup banyak. Dan lu ingat, lu akan masih makan makanan lain yang berkolesterol juga. Jadi sekarang kalau kita campur, ya kita bisa lihat kolesterol lu sangat-sangat jebol. 3 kali kebutuhan lu. Gitu loh. 3 kali kebutuhan lu. Ini yang gue maksud kenapa lu harus kontrol dengan makanan-makanan lu. Karena ingat, lu banyak mengkonsumsi makanan lain di dalam sehari. Jadi lu kayak harus pinter-pinter masukin. Apalagi gue selalu bilang budgetin kalori lu. Itu yang gue maksud. Tapi bedanya lu bisa lihat kalau yang satu dengan dada ayam lu dapat protein 123, tapi kolesterol lu baru 100% nih, baru cukup buat hari itu, cukup lebih dikit 13%. Sedangkan telur utuh kalau lu makan lu cuma dapat 12 gram protein, tapi kolesterol lu jebol 120 udah. Kok salah ya? Iya 120 kalau udah. Sorry, berarti ini tadi datanya salah nih. Data yang benarnya yang ini. Jadi maksudnya lu dapat 124%. Lu udah jebol tapi lu cuma baru dapat 12 gram protein gitu loh. Lu bisa lihat ya bedanya. Nah, sekarang kalau misalnya kita cabut nih semua, kita hitung dari semua yang udah dimakan di sini. Jadi makan 3 kuning telur ya. Makan 3 kuning telur, terus ada makan putih telurnya sekitar 5 bijian. Sama dada ayam 400 gram sini. Kita bisa lihat ini masuk ke kolesterol yang tadi 300% nambahnya. Ini yang gue bilang nih. Jadi lo dapat 150 gram protein untuk orang yang misalnya 75 kilo ya berat badannya. Tapi lo udah jebol kolesterol lo. Jebolnya banyak lagi, 3 kali lipat kebutuhan badan lo. Itu yang gue bilang, makanya kita tuh banyak mengkonsumsi yang lain. Makanya lo jangan terlalu banyak konsumsi kuning telur gitu loh. Lagian sebenarnya juga ya, lu mengkonsumsi kuning telur banyak-banyak juga buat apa gitu loh maksud gua. Kayak gua tahu misal lu suka, tapi kan lu nggak butuh sampai makan 5 biji 6 biji kan. Kayak teman-teman harus ingat kalau selalu ada hari esok, lu akan selalu bisa makan itu kapanpun lu mau. Yang penting ya lu harus tahu jumlah dan batasannya gitu loh ya. Ada makanan yang lebih baik yang lu bisa konsumsi. Oke, sekarang soal vitamin dan mineral. Gue mau bandingin dengan sayur yang biasa gue makan, sayur bok choy. Ya, ini sayur bok choy gue masukin sekitar 400 gram. Atau jangan deh, 100 gram aja. 100 gram bok choy, kita bisa lihat kalorinya hanya 13. Hanya 13. Kuning telur kalorinya 54. Ya. Tapi lu lihat, lu mendapatkan vitamin mineral yang lebih tinggi, apalagi utamanya di vitamin C dan vitamin K. Dan kenapa orang-orang lebih saranin untuk makan sayur yang banyak kalau bisa? Karena memang kalorinya rendah tapi vitaminnya tinggi. Sekarang gue ubah bok choy-nya jadi 500 gram.
you can see the difference ya. Setengah kilo lo makan vitamin mineral lo. Sorry. Oke, di sini lo makan 500 gram. Vitamin dan mineral lo ada yang sudah banyak tercukupi. Contohnya vitamin A, vitamin C, vitamin K. Vitamin C itu paling gampang didapatnya. Makanya gue bilang makan sayur aja udah cukup vitamin C. Kalsium nih yang paling penting. Kalsium itu termasuk salah satu yang paling penting di sayuran hijau. Makanya penting banget kalsium itu. Dan kalau pakai telur, lo harus makan berapa biji? Tuh, lo makan 2, itu baru 5%. Lu cuma dapat iodin dan juga selenium. Dan kenapa gue bilang nggak terlalu penting vitamin mineral? Karena ingat lu juga ada makan dada ayam yang lain. Tuh lu lihat. Kita kalau lihat dari dada ayam, lu sudah mendapatkan vitamin-vitamin yang lu dapat dari kuning telur. Gitu loh. Tapi lebih banyak. Dan lu nggak terlalu boros kalori, itu satu. Terus kedua, lu sudah mencukupi kebutuhan protein lu dari segi jumlah. Makanya gue bilang vitamin dari kuning telur, dari telur utuh itu nggak superior tuh, segini doang. Jadi seandainya gue cabut nih kuning telurnya nih, ada ya. Delete selected items. Delete selected items. Ya, di sini kita bisa lihat, lu sudah banyak mencukupi vitamin mineral lu sebagian besar, walaupun tanpa kuning telur, gitu loh. Walaupun tanpa kuning telur. Ya, bisa dilihat vitamin yang ini, vitamin B-nya udah hampir penuh, dan masih ada vitamin mineral yang lainnya. Ya, disinilah dimana lo bisa mencukupi berbagai macam vitamin dan mineral lo, tapi lo nggak habis terlalu banyak kalori, dan terutama lagi kolesterolnya nggak jebol. Kalau tadi gue tambahin kuning telur tuh 3 biji ya, itu tadi kalian bisa lihat jebolnya udah 300%. Jadi lo mendapatkan nutrisi yang lebih baik tanpa lo menjebolkan kalori dan juga kolesterol lo, gitu loh. Ya. Jadi di sini apalagi kita bisa tahu ini lo baru habis 800 kalori, lo masih bisa isi dengan yang lain. Jadi jangan salah, vitamin mineral ini mungkin ada beberapa yang belum terisi. Ya udah lo tinggal masukin sumber makanan yang lebih baik. Seperti contohnya mungkin lo bisa pakai tempe, lo bisa pakai sayur-sayuran yang lain, bayam ungu, terus juga tomat, wortel dan lain-lain. Terus juga bisa kayak ditambah ikan buat vitamin D, biji-bijian, kacang-kacangan, kacang tanah gitu-gitu misalnya. Biar vitamin dan mineral yang ininya ntar semua jadi hijau nih, jadi 100%. Gitu. Makanya di sini penting banget untuk teman-teman perhatikan jumlah kolesterol yang kalian makan. Jadi itu memang ada studinya yang pas dicek, kalau makan kolesterol dari luar itu nggak mempengaruhi kolesterol di dalam badan. Tapi kalau lu baca studinya ya, itu benar-benar studinya tuh agak aneh. Dia diceknya cuma ke orang yang gendut gitu. Jadi kayak nggak valid. Yang memang dari sananya tuh kolesterol sudah tinggi gitu. Makanya kita harus benar-benar pantau. Jangan sembarangan. Yang penting sih sebenarnya lu ada studi itu sampai Amerika udah cabut. Oh ya, makanan berkolesterol tuh aman, oke. Tapi ya lebih baik kalau dari gue sendiri, gue menyarankan untuk lu jaga kalori lu, jaga kolesterol lu. Kalau bisa jangan makan terlalu banyak. Terus kalau udah pun lu cek darah. Jadi kalau seandainya lu makan banyak dan lu kena apa-apa, lu masih bisa menanggulanginya daripada lu kenanya pas belakang-belakang gitu loh. Oke, jadi ini termasuk salah satu yang mau gue bahas di hari ini. Semoga bisa memberikan penjelasan kepada teman-teman semua. Kalau misal soal telur boleh makan atau enggak? Pastinya boleh, tapi kebanyakan apakah menguntungkan? Enggak. Oke, sampai situ aja videonya supaya teman-teman suka. Kalau misalnya kalian suka jangan lupa di like, share dan subscribe. Kalau misalnya butuh online coaching bisa di specific.id, kita akan bantu dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga dinyalain loncengnya, and I'll see you guys on next video. Bye bye.